Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami muliakan Kepala Madrasah Mandua Banyuwangi Dr. Handes Haji Sayroji, seluruh dewan guru Mandua Banyuwangi, dan tak tertinggal pula seluruh siswa-siswi Mandua Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan program kita Ayo Ngaji. Ini pertemuan kita yang kedua untuk membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kalau pertemuan kemarin kita masih membahas di Muqaddimah, kalau sekarang kita akan lanjut di bab pertama. Di hari Minggu memang enaknya kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang memang kita liburan, tapi bagaimana kita masih bisa produktif, menambah keilmuan kita atau menambah kebaikan-kebaikan kita di hari libur kita. Ngopi bisa kopi Robusta Banyuwangi dari Sekawan, Ijen, ngopi ngaji, itu kegiatan yang sudah alhamdulillah. Monggo kita lanjutkan saja pengajian kita. Kitab Al-Arba'in Nawawiyah karangan Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa baitihi wa ila jami'i huwani minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa sholihin wal ulama ila aminin wa ila jami'i malaikatil muqarrabin summa lil syaikhil qadir al jalani rahmat Allah summa syamata syafat Abdul Ghafur al balagi wa zawjati waladi wa dzurriyyati summa ila jami'i abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa ihwanina wa akhwatina wa jami'i sadina wa asatidina wa jami'i masyayina wa jami'i man lahu hakun alaina wa kafatul muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allah ya minhum wal amat khususan ilaru Syekh Syarbuddin Yahya Nawawi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu tawi hadis al-awalu kang awal. Masuk pembahasan hadis yang pertama. Iku an Amiril Mukminin. Saking Amiril Mukminin. Amiril Mukminin itu adalah gelar kepada Umar bin Khattab. Sebenarnya gelar kepada Umar bin Khattab itu ada banyak. Ada Amiril Mukminin, pemimpinnya orang yang beriman. Yang kedua ada Hafiz. Hafiz itu artinya adalah anak singa, karena ketegasan sifat dari Umar bin Khattab. Ada juga Al-Faruq. Al-Faruq itu adalah pembeda, karena Umar bin Khattab itu mampu membedakan mana yang batil dan mana yang hak. Iku an Amiril Mukminin saking Amiril Mukminin Abi Hafsin. Abi Hafsin itu adalah nama kunyah dari Umar bin Khattab. Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kala ngendika sinten? Umar bin Khattab, sami tu ngrungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kang dawuh sinten Kanjeng Nabi. Umar bin Khattab mendengarkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini kalau kita lihat Umar bin Khattab itu dulunya adalah orang yang tidak suka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalnya tidak suka kepada Nabi Muhammad. Makanya kita bagaimana tidak bisa mengejat seseorang dari masa lalunya. Dari Umar bin Khattab, orang yang dulunya ingin membunuh Nabi Muhammad, pada akhir hayatnya makam dari Umar bin Khattab di samping makam Nabi Muhammad. Orang yang dulunya memerangi agama Allah, pada akhir hayatnya dan di masa hidupnya juga disebut sebagai pedangnya Allah. Siapa itu? Khalid bin Walid. Kala ngendika sinten yaqulu kang dawuh sinten Kanjeng Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Innamal a'malu utawi angin pestine pira-pira amal iku biniyati nganggo niat, wa innamal likulli imri'in lan angin mestine iku keduwene saben-saben wong ma utawi barang nawa kang niat sapa man.
Faman utawi sapane wong iku kanat ana apa hijratuhu ijreman ilallahi maring Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Allah, fa hijratuhu mongko utawi hijreman iku ilallahi maring Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Waman utawi sapane wong iku kanat ana apa hijratuhu hijreman lid dunya krana dunya yusibuha kang ngasilake sapa man ha ing dunya awi mraatin utawa krana wong wadon yang kiwuha kang nikahi sapa man ha ing imro'ah, fa hijratuhu mongko utawi hijreman iku ilama maring barang hajaro kang hijrah sapa man ilaihi maring ma. Hadis pertama membahas tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya dan akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan bernilai karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena ingin mendapatkan dunia atau ingin menikahi wanita, maka hijrahnya tersebut bernilai apa yang dia niatkan. Kalau kita lihat di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ada bahasa kamin amalin yatasawwaru min a'malid dunya wa yasiru bihusniniyah min a'malil akhirah. Wa kamin amalin yatasawwaru bisurati a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bisu'iniyah. Banyak perkara atau amal-amal dunia yang bersifat yang bernilai amal akhirat karena bagusnya niat. Contoh, kita makan tapi niatnya aku niat makan ini semoga aku bisa kuat agar aku bisa beribadah dengan lama, bisa menikmati ibadahku kepada Tuhan. Hal-hal yang seperti ini itu bisa hal yang mubah akan menjadi ibadah karena bagusnya niat. Dan wakamin amalin yatasawwaru bisurat ya'malil akhirah, dan banyak dari amal-amal akhirat summa yasiru min a'malid dunya bisu'iniyah. Amal-amal akhirat berganti menjadi amal dunia karena buruknya niat. Contoh, kita mengaji, kita belajar, padahal ini adalah amal-amal akhirat, amal-amal yang bisa mendapatkan kebaikan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak menjadi hal tersebut, tidak menjadi kebaikan apabila niat kita itu melenceng dari apa yang seharusnya kita niatkan. Kalau andaikan di ibadah puasa kalau tanpa niat maka tidak ada bedanya antara puasa dan diet. Sholat kalau tidak ada niat sholatnya maka akan sama saja seperti olahraga. Berwudu tanpa niat maka sama saja seperti terlihat seperti orang yang membasuh muka. Iktikaf di masjid, kalau tanpa niat maka cuma terlihat orang yang duduk-duduk saja tanpa adanya kebaikan. Kalau andaikan kita niatkan maka itu akan menjadi satu kebaikan. Itu di dalam kitab Ta'limul Muta'alim seperti itu. Tapi kalau kata Sufi Robi'ah Al-Adawiyah pernah mengatakan, ya Tuhan, jika aku menyembahmu karena aku takut neraka, bakar aku di dalamnya. Dan Tuhan, jika aku menyembahmu karena mengharap surga, maka tutuplah pintu surga itu. Tetapi Tuhan, jika aku menyembahmu karena zatmu, maka perlihatkan wajahmu yang abadi itu kepadaku. Itu kata-kata dari Robi'ah Al-Adawiyah. Kalau kita sebagai santri, kita sebagai murid, setidaknya kalau di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ada 4 yang harus kita niatkan. Pertama, mencari ridhonya Allah. Bagaimana apa yang aku lakukan, apa yang kita lakukan di hari ini, semoga Allah meridhoi. Yang kedua adalah menghilangkan kebodohan bagi diri kita atau diri orang lain, bagi diri kita dahulu. Kita bagaimana ketidaktahuan yang kita miliki, kita bisa memberikan konsumsi makanan-makanan pengetahuan kepada diri kita, sehingga kalau kita sudah tahu, kita paham dengan ilmu-ilmu itu, marilah kita berikan. Di dalam muqaddimah itu ada bahasa liyubalik asyahidu minkum al-ghaib, supaya menyampaikan orang-orang yang hadir kepada orang yang tidak hadir. Di dalam kitab Nasoihul Ibad
pesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, perbaiki kapalmu karena lautan itu dalam. Yang kedua adalah perbanyak bekalmu karena perjalanan itu jauh. Yang ketiga, ringankan bebanmu karena perjalanan menuju bukit itu sulit. Dalam artian apa? Perbaiki kapalmu. Mari kita perbaiki niat kita. Jangan sampai niat kita itu ada hal-hal yang mengotori niat kita. Kita bersihkan niat kita. Aku niat melakukan ini karena Allah. Itu. Perbaiki kapalmu karena lautan itu dalam. Karena sesungguhnya perkara-perkara itu sangatlah luas, maka niat kita harus kita kokohkan. Seperti kapal itu. Kapal ketika ada bolong-bolong dari kapal itu rusak, maka apa yang terjadi? Air lautan akan masuk ke kapal dan kapal tidak lagi bisa sebagai transportasi dan kapal bisa menjadi tenggelam. Yang kedua, perbanyak amalmu karena perjalanan itu panjang. Banyak amalmu itu dalam artian apa? Kita marilah melakukan banyak amal-amal yang soleh, yang setidaknya itu bisa membantu kita menuju kebaikan-kebaikan apa yang diridhoi oleh Allah. Yang ketiga, kurangilah bebanmu karena perjalanan menuju bukit itu sulit. Dalam artian apa hal-hal yang tidak kita butuhkan ya tidak usah kita miliki, tidak usah kita inginkan. Marilah kita hidup sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Itu pesan yang ada di Nasoihul Ibad. Rawahu. Jadi apa-apa kebaikan yang kita punyai, yang kita lakukan, marilah kita memang berniat untuk mencari ridhonya Allah. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Imam al-Muhaddisin, imam lurune pira-pira ahli hadis. Rupane iku Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah. Abu Abdillah itu adalah nama kunyah dari Imam Bukhari. Wa Abul Husain lan Abul Husain ini adalah nama kunyah dari Imam Muslim. Rupane Muslim bin Hujaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihaihima ing dalam kitab sahih lorone Imam Bukhari lan Imam Muslim alladzainihuma kang utawi sahihaihuma iku asahul kutub luweh sahih kitab al-musannafati kang den susun. Ini hadis ini berada di kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau saya dulu ngaji di pondok pesantren itu satu tahun ini, misal kita mengaji kitab Sahih Bukhari, itu pengajian yang kita ngaji di bulan Ramadan. Yang ngajari itu dulu saya Kiai Mudhafar Sultan. Bulan Ramadan ini ngaji Sahih Bukhari, bulan Ramadan depannya Sahih Muslim. Itu terus seperti itu. Di setiap tahunnya beliau terus membalah kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Asahul kutubil musonafat, dan hadis ini ada di kitab itu, di kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Makanya hadis tentang niat itu sangat penting. Dan bagi kita, bagaimana kita memperbaiki niat kita. Andaikan kita mengajar, kita belajar, kita melakukan sesuatu apapun yang tampak, yang semestinya hal ini hanya hal yang biasa, hal yang mubah, tapi kalau niat kita itu baik, maka perbuatan kita itu juga akan bernilai kebaikan. Aku mau nonton, aku mau tidur, misal aku tidur jam 8. Daripada tidur itu hanya bersifat tidur tanpa adanya kebaikan, marilah kita niatkan tidur ini, aku tidur, semoga nanti aku niatkan tidur ini di saat aku sudah bangun, aku bisa melakukan ibadah yang lebih baik, lebih banyak. Itu maka tidur kita akan bernilai sebuah ibadah. Makanya ya sekali lagi kita marilah perbaiki niat kita. Itu adalah pembahasan yang ada di hadis yang pertama di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sehat-sehat seluruh dewan guru, kepala sekolah, wakil kepala, siswa-siswi Mandua Banyuwangi, semoga sehat selalu dan selalu mendapatkan keridhaan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.